Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang juga disebut sebagai Nusantara. Namun, tahukah kalian bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan? Tak heran jika hasil laut Indonesia sangat melimpah. Salah satunya yaitu kerang. Fakta menunjukkan bahwa bagian-bagian dari kerang belum dimanfaatkan dengan optimal. Salah satunya yaitu cangkang kerang. Pada umumnya, cangkang kerang hanya dimanfaatkan sebagai kerajinan atau bahkan hanya menjadi limbah yang tidak terpakai. Padahal sebenarnya cangkang kerang dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Banyak penelitian menjelaskan bahwa ternyata di dalam cangkang kerang itu mengandung nilai gizi. Namun sebelumnya, hal ini kurang diperhatikan oleh para pengepul kerang maupun para pengolah daging kerang, sehingga kebanyakan dari mereka atau bahkan seluruhnya hanya mengolah dagingnya saja untuk dijadikan olahan makanan. Salah satu contoh cangkang kerang yang memiliki kandungan gizi adalah cangkang kerang dari kerang hijau, di mana di dalamnya terdapat kandungan kalsium sebesar 0,1 hingga 1%, dan dapat diketahui bahwa kalsium itu sangat berguna bagi tubuh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat kita ketahui bahwa olahan pangan dari cangkang kerang masih terbilang sangat jarang ditemukan di pasaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya Intan Mei Setianingrum. Saya Latifatul Fajriah. Saya Fadila Rosyidatul Arifah dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dengan bangga mempersembahkan produk kecarang, kerupuk cangkang kerang Perna viridis atau biasa disebut kerang hijau. Kecarang adalah kerupuk yang terbuat dari cangkang kerang hijau yang nama latinnya yaitu Perna viridis. Kecarang dikemas dengan kemasan standing pouch yang dilengkapi dengan ziplock. Berat bersih dari kecarang yaitu 120 gram. Pada belakang kemasan kecarang terdapat barcode yang dapat di-scan dan memunculkan tulisan terima kasih telah membeli kecarang dan varian rasa. Kandungan dari cangkang kerang yaitu kalsium, fosfor, magnesium, natrium, mangan, dan besi. Terdapat 5 varian rasa yaitu super pedas, balado, barbeque, cabai hijau, dan keju. Kecarang ini terbuat dari tepung cangkang kerang, tepung tapioka, air, garam, dan rempah pilihan Indonesia. Kecarang dapat disantap dengan nasi putih, mie, ataupun dimakan secara langsung sebagai camilan. Yang saya pegang ini yaitu varian rasa keju. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber daya 6M, yaitu man, money, material, mesin, metode, and market. Yang pertama adalah man atau sumber daya dari manusianya itu sendiri. Jadi, pada awal peresmian bisnis kami sebagai pemilik bisnis akan melakukan seluruh kegiatannya sendiri, mulai dari proses produksi hingga proses distribusi. Kemudian setelah produk dirasa telah dikenal oleh khalayak umum, maka kami akan mempekerjakan 3 orang karyawan, di mana para karyawan ini bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kami menerapkan kompensasi dan juga reward kepada para karyawan sesuai dengan sistem reward and punishment seperti yang berlaku di perusahaan-perusahaan pada umumnya. Jenis kompensasi yang diterima oleh karyawan pada bisnis karyawan yang tergabung di bisnis kami terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi gaji bulanan dan juga kompensasi berupa bonus. Dana investasi awal dari bisnis ini diperoleh dari dana pribadi. Namun, untuk mengembangkan bisnis ini kami akan menjalin kerjasama dengan para investor dengan laba yang telah disepakati bersama. 3, yaitu material. Bahan-bahan yang diperlukan pada proses pembuatan kecarang yaitu seperti cangkang kerang, bawang putih, air, gula, garam, dan lain sebagainya. Kami membeli cangkang kerang dari masyarakat sekitar seharga Rp3.000 per kilonya. 4, yaitu mesin. Mesin yang diperlukan untuk proses pembuatan kecarang ini hanyalah mesin oven yang berguna pada proses pengeringan. Untuk langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembuatan kecarang ini kami lakukan secara manual, namun tetap didukung dengan alat-alat yang diperlukan pada proses pembuatan seperti kompor, loyang, dan lain sebagainya.
Kemudian metode atau langkah-langkah pembuatan produk. Jadi produk kami ini dibuat menggunakan cara yang manual, dan untuk caranya sendiri terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama pengolahan cangkang kerang menjadi tepung, tahap kedua pengolahan tepung cangkang kerang menjadi kerupuk. Untuk pengolahan yang pertama yaitu pengolahan cangkang kerang menjadi tepung cangkang kerang. Jadi setelah cangkang kerang dicuci bersih, selanjutnya dikeringkan pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 6-8 jam. Setelah dikeringkan, kemudian direbus menggunakan larutan NaOH dengan suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam. Selanjutnya, hasil rebusan dinetralisasi dengan cara pencucian. Setelah itu dikeringkan kembali dengan oven pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, cangkang kerang siap untuk ditumbuk, dan agar hasilnya halus maka dilakukan proses pengayakan. Langkah selanjutnya adalah pengolahan tepung cangkang kerang menjadi kerupuk. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahannya seperti tepung tapioka, gula, garam, bawang putih, dan tepung cangkang kerang. Semua bahan kemudian dicampur dan dilarutkan dalam air untuk kemudian dipanaskan agar tergelatinisasi sebagian. Setelah itu didinginkan dan diletakkan di dalam loyang. Kemudian dikukus pada suhu 90 derajat Celcius selama 90 menit. Setelah dikukus, kemudian didinginkan selama 24 jam di dalam kulkas. Setelah itu bisa diiris dengan ketebalan 1-3 mm. Setelah itu dikeringkan di dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 15-18 jam. Setelah itu kerupuk bisa digoreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah digoreng, diberi bumbu aneka rasa, kemudian kerupuk siap dikemas dan dipasarkan. Kami melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan serta memperkenalkan produk kami kepada masyarakat luas. Kami melakukan promosi dengan 2 cara, yaitu secara online dan secara offline. Secara online, kami melakukan promosi dengan memanfaatkan marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kami juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk secara offline, kami melakukan promosi dengan cara pameran produk, uji coba produk secara gratis, pemberian diskon, pemberian reward, dan giveaway secara rutin. Dalam pemasaran Kecarang, Kecarang juga memiliki website. Website Kecarang berisi home, galeri, dan kontak us. Di laman home terdapat tulisan selamat datang di Kecarang dan apa itu Kecarang serta latar belakangnya. Sedangkan pada bagian galeri berisi foto-foto dari produk Kecarang. Lalu di bagian kontak us terdapat kontak yang dapat dihubungi oleh pelanggan. Ada lokasi, nomor WhatsApp, email, dan Instagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesaing dan keunggulan pesaing dari produk kami. Dapat diketahui bahwa olahan cangkang kerang di bidang makanan cukup jarang, sehingga membuat pesaing produk ini cukup rendah. Kemudian dengan inovasi dan hal-hal baru yang ditawarkan produk kami diharapkan dapat menarik minat banyak konsumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang kompetitor substitusi dari produk Kecarang. Kami membandingkannya dengan Milady, makaroni pedas, dan kerupuk biasa. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa produk Kecarang unggul di semua aspek pembanding, mulai dari kandungan gizi yang dimiliki, keunikan kemasan, variasi rasa, dan juga harganya. Dan customer segments. Kami memfokuskan penjualan Kecarang ini kepada anak muda dengan rentang usia 14-35 tahun, dikarenakan pada usia tersebut mereka menyukai produk yang unik dan masih jarang terdapat di pasaran. Namun, Kecarang ini tetap dapat dinikmati oleh semua kalangan, dikarenakan kami menjual produk ini dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya saya akan menjelaskan target usaha dari ide bisnis kami untuk kedepannya. Untuk jangka pendek, kami berusaha untuk memperkenalkan produk kami ke sekitar area produksi terlebih dahulu. Kami juga akan meningkatkan jumlah produksi serta menambah partner usaha. Nah, untuk jangka menengahnya yang rencananya akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun, kami akan mengembangkan produk kami dengan menambah variasi rasa atau juga memberikan inovasi pada bentuk produk kami. Selain
selain itu, kami juga akan memperluas area pemasaran dari produk kami. Nah, untuk jangka panjangnya, kami berharap produk ini telah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga telah dikenal di seluruh Indonesia atau mungkin bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Untuk memulai bisnis ini diperlukan investasi awal sebesar Rp5.876.000 yang digunakan untuk membeli peralatan produksi kecarang. Untuk memproduksi satu kemasan kecarang diperlukan biaya sebesar Rp4.085. Dalam setiap bulannya, bisnis ini mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp8.565.000 yang digunakan untuk sewa tempat, gaji pegawai, dan lain-lainnya. Dengan menganalisis rencana penjualan kecarang jangka panjang, diperoleh omset bersih sebesar Rp92.246.000. Analisis BEP dari bisnis ini ada dua, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. Berdasarkan rumus tersebut, BEP unit dari bisnis ini yaitu 1.449 kemasan dan mencapai Rp29.990.197. Jadi, bisnis ini mengalami titik impas saat mencapai penjualan ke 1.449 kemasan dan mencapai Rp29.990.197. Payback period dari bisnis ini yaitu selama 1,3 tahun. Jadi, dapat ditarik benang merah bahwa bisnis ini sangat menguntungkan dan layak untuk dijalankan.